إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, para remaja Masjid Al-Kautsar rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah untuk memulai kembali kajian Ahad pagi yang untuk saya dijadwalkan di Ahad yang kedua. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini dan pertemuan-pertemuan kita yang lain insya Allah menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah dicatat sebagai bagian dari amal soleh kita semua yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai. Seperti yang sudah di-share di grup, bahwa pagi hari ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat penting berkaitan dengan konsep persaudaraan dalam Islam. Jadi kalau di bulan Syawal itu ada tradisi halal bihalal, itu merupakan bagian kecil dari apa yang harus kita lakukan di dalam Islam. Memang secara tekstual tulisan halal bihalal gitu, itu dalam Al-Quran itu tidak ada. Sejak dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas bagian paling belakang itu tidak ada kata halal bihalal, itu tidak ada. Dalam hadis pun juga tidak ada hadis yang menyatakan ada tulisan halal bihalal, itu tidak ada. Karena halal bihalal itu pencetusnya itu Bung Karno. Jadi orang Indonesia, bukan Nabi. Pencetusnya itu Bung Karno, karena saat itu
Bung Karno dihadapkan pada situasi yang ricuh, suasana yang pelik, galau. Jadi presidennya tapi galau karena partainya banyak yang bertikai. Akhirnya Bung Karno menemui seorang kiai bernama Abdul Wahab. Lalu Pak Abdul Wahab ini menyarankan untuk mengadakan halal bihalal. Dan sengaja halal bihalal itu diletakkan oleh Kiai Abdul Wahab ini di bulan Syawal. Karena memang ada ayat dalam surat Ali Imran yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dzuribat alaihimudzillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minannas, dan seterusnya. Terjemahannya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dan mereka berpegang teguh kepada tali atau perjanjian dengan sesama manusia. Nah, terus Kiai Abdul Wahab ini nanti silakan Bapak Ibu browsing di internet, lumayan lengkap di situ. Jadi memilih waktu Syawal untuk mengadakan halal bihalal. Karena ya asumsinya ketika bulan Ramadan itu yang urusan urusan hubungannya dengan Allah itu sudah selesai. Bagus. Jadi umat Islam itu sudah dibaguskan, dibaikkan, ditertibkan dengan bulan Ramadan. Nah, makanya harapannya bulan Ramadan itu tetap. Mungkin kalau ada di antara kita yang tadi malam tidak sholat tahajud, keliru besar. Saya tetap mengatakan keliru ya, meskipun itu sunnah. Jadi sholat tahajud itu sunnah, Pak. Nah, tidak melakukan tidak apa-apa, tapi keliru. Apalagi yang pun tua-tua pun ajeng mati ini. Keliru. Nah, tidak sholat tahajud itu. Yang puasa Syawal belum mulai ya keliru juga. Meskipun itu sunnah itu tidak ada dosa yang tidak melakukan, tapi keliru yang tidak melaksanakan. Karena kita sudah dibaikkan, dibaguskan, ditertibkan di bulan Ramadan. Ya sholat tarawehnya, ya baca Qur'annya, ya berangkat ke masjidnya, ya sodakohnya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Wicaksono tadi itu di awal. Nah gitu, jadi asumsinya itu di bulan Ramadan itu bagus hubungan kita dengan Allah. Maka di bulan Syawal itu, karena saat itu partai-partai bertikai, yuk Presiden Soekarno itu galau, bingung untuk mengatasi itu, maka diadakan halal bihalal. Dan memakai sejak awal ya bulan Syawal terus. Makanya tidak pernah ada halal bihalal bulan Muharram itu tidak ada. Sasi Suro halal bihalal itu tidak ada. Atau halal bihalal dijoke sasi Ramadan itu tidak ada, Rawangun. Tidak pas. Halal bihalal itu pasti pada bulan Syawal. Setelah Syawal selesai, masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tidak mungkin lagi ada halal bihalal. Nah, jadi larah-larahnya, asal-asalnya itu seperti itu. Nah, mumpung sekarang kita ini ya, kita bulan Syawal ya monggo halal bihalal. Tapi secara konseptual, sebenarnya Islam itu lebih daripada halal bihalal. Jadi betul juga sih kalau ada orang yang mengatakan, apa? Halal bihalal? Tidak ada itu dalam Al-Quran. Dalam hadis tidak ada. Rasulullah juga tidak pernah memerintahkan halal bihalal. Ini ada yang mengatakan seperti itu betul. Betul, tidak ada perintahnya halal bihalal itu. Tetapi secara esensial, ya secara isi, secara kandungan halal bihalal, itu banyak sekali ayat yang membicarakan tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam ritual halal bihalal. Coba kalau kita bayangkan acara halal bihalal itu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan panitia, 4. Sambutan Pak RT, 5. Sambutan Pak RW, 6. Sambutan Pak Lurah, terus 7. Ikrar halal bihalal, sing nom maju, sing tua maju, minta maaf dan memberi maaf, dan sebaliknya. Terus yang ke-8 istirahat, snack keluar, teh keluar. Terus 8 acara pengajian tentang halal bihalal itu. Lalu 9 ramah tamah, lontong opor. Lalu yang nanti mungkin lontong opor juga ya, saya tidak tahu. Yang ke-10 baru penutupan itu. Itu nih dicermati, diteliti, dianalisis, dicermati,
itu tidak ada yang melanggar, tidak ada yang melanggar hukum Islam, tidak ada yang melanggar syariat Islam, bagus semua itu. Pembukaan, iftitah atau bagus, baca Quran bagus, sambutan RT bagus, sambutan RW bagus, sambutan lurah bagus, terus ikrar halal bihalal ya bagus, terus istirahat, ben ora pakai ngelak, yuk minum teh, pakai snacknya mungkin ya telur puyuh atau apa gitu. Nah terus nek telur puyuh kalau mboten maem kula nek telur puyuh wegah kula niku. Sebabnya kolesterol tinggi. Nah terus yang ke-9 uraian halal bihalal. Yang ke-10 ramah tamah, lontong opor, ke-11 penutup. Bagus semua, tidak ada yang jelek. Tapi halal bihalalnya itu memang tidak ada. Nah, sebenarnya secara konseptual, persaudaraan dalam Islam itu monggo. Sekarang kita lihat ayatnya, kita lihat ayatnya surat Al-Hujurat, ayatnya ayat 10. Monggo yang ngasal Quran atau yang ngasal HP, dan di dalam HP-nya ada Al-Qur'annya, silahkan kita lihat sama-sama. Surat ke-49, ayatnya ayat 10. Itu yang ngendika Allah, itu firman Allah, itu ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Gitu ayatnya. Jadi, kalau ada orang namanya Hanif, ada orang namanya Mas Jino, ada orang namanya Ustadz Icak, itu kalau ingin dimuliakan oleh Allah, ingin mendapatkan rahmatnya Allah, itu syaratnya 3. Menurut ayat ini tadi, surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 tadi itu, syaratnya ada 3. 1, syarat pertama, innamal mu'minuna ikhwatun. Syarat kedua, fa aslihu baina akhwaikum. Syarat ketiga, wattaqullah. Nek tiga syarat ini terpenuhi, insya Allah la'allakum turhamun. Nah sekarang kita analisis satu persatu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya antara orang beriman yang satu dengan beriman yang lain itu bersaudara. Loh gitu loh. Itu konsep persaudaraan dalam Islam itu seperti itu. Terus sekarang ya, gini Bapak dan Ibu, di sini ada ikhwatun. Saya pernah menerangkan di sini. Sini ada ikhwatun, sini ada zamilun, bawahnya ada sohibun. Gitu. Nanti kalau kita belajar bahasa Arab ada kata-kata seperti itu. Yang atas ikhwatun, yang bawahnya zamilun, paling bawah sohibun. Kalau sohibun itu hanya just friend. Hanya sekedar teman ketemuan gitu. Misalnya saya sama Pak Jino itu sohibun, saya ketemu di Klewer, atau sama Mas Riza ketemu di Klewer, Mas Riza, assalamualaikum. Mas Riza menjawab, waalaikumsalam Pak Nif, gay monggo. Itu teman, itu sohibun. Bahasa Arabnya sohibun. Nek zamilun itu lebih akrab. Zamilun itu lebih akrab. Jadi kalau saya ketemu Mas Riza di Klewer, ya Allah, Mas Riza, assalamualaikum. Mas Riza menjawab, waalaikumsalam, keng pundi Pak Hanif, keng Klewer, enten keperluan. Lu kok ke klambine punaan-punane, oh nggih. Sehat toh Mas, sehat alhamdulillah. Lo langsung ngomong kali tukang sapine, Mas gawe iki siji jingkas Mas. Sing pedes 15 tusuk. Sing pedes lomboke sing akeh, terus blambange sing akeh gede-gede, ben kletus-kletus. Wedange teh jumbo, es teh jumbo double. Sing Mas Riza kan gede awake. Nah, toh. Lah kangge sinten menengo sing digaweke. Mas Riza, monggo mriki riyen. Enten napa tak pun pokoke mriki riyen to. Monggo lah pinarak mriki riyen. Monggo dipun dahar. Satine 15 tusuk. Ya Allah, Pak Hanif, ya itu zamilun. Lebih akrab. Nek ikhwatun itu lebih akrab lagi daripada zamilun. Jadi ikhwatun itu paling tinggi. Sebenarnya konsep persaudaraan dalam Islam itu tidak cukup hanya sohibun, tidak cukup hanya zamilun. Sementara halal bihalal itu hanya bulan Syawal. Saya tidak ngerti halal bihalal. Tapi di mana halal bihalal di bulan lain? Tidak ada. Hanya halal bihalal itu hanya bulan Syawal. Nek kula usul, jadi halal bihalal saben sasi halal bihalal. Mboten mung Syawal tok. Salam-salaman mung Syawal tok.
jaluk ngapura, ngekei ngapura mung sawal tok. Bagi saya sangat amat kurang. Sangat amat kurang. Tapi yang terjadi seperti itu, kelurahan mengadakan halal bihalal mau sekali tok setahun. RT halal bihalal pasang teratak, gawe napa nu panggung ya mung sekali dalam setahun. Nek kangge kula Islam tiap hari. Ini nanti keluar dari masjid salam-salaman. Besok pagi hari Senin berangkat ke sini subuhan, keluar selesai subuhan keluar masjid salam-salaman lagi. Jadi bendino itu halal bihalal. Nek Islam tuh gitu itu, ikhwatun kok. Gitu sebenarnya itu. Lah kalau kita tahu kata ikhwatun, monggo kita ingat-ingat ya, ada jamaatul ikhwan. Ada tak Mas Riza? TKSD jamaatul ikhwan. Ikhwan. Lalu ada ukhuwah Islamiyah. Jamaatul ikhwan, ukhuwah Islamiyah. Akhi, ukhti, akhun, ukhtun. Itu berasal dari kata yang sama. Jadi ikhwatun, ukhuwah, ikhwan, akhwat, ukhti, akhun, akhi, itu dari kata yang sama dalam bahasa Arab. Artinya apa sebenarnya? Saudara kandung. Sebenarnya seperti itu, saudara kandung. Kalau saya betul-betul, saya belum memberlakukan dengan Mas Reza, saya belum berani seperti akhun. Akhun ini contohnya ini akhun, ya, contoh akhun. Kula kebanan, ten Gading, jam 1 bengi. Kula kudune wani nelpon Mas Reza. Assalamualaikum Mas Reza. Ya Allah Mas Reza, enten apa Pak Hanif? Kula kebanan ten Gading, nyuwun tulung jenengan mang mriki. Niku nek akhun tenan mangkat. Akhun itu seperti itu. Akhun itu seperti saudara kandung. Jadi kalau ibu tanya dalam bahasa Arab kepada saya, Pak Hanif, aina akhuka, di mana saudaramu yang akhun itu saudara laki-laki. Maka yang terbayang dalam pikiran saya adalah Mas Taufik. Mas Taufik itu kakak saya kandung, anaknya Bu Suyami, anaknya ibu yang barep di Temanggung sana sekarang. Gitu. Kalau ibu tanya ke saya, Pak Hanif, aina uhtuka, di mana saudara perempuanmu? Yang terbayang dalam pikiran saya, Mbak Anis. Mbak Anissa juga di Temanggung sekarang. Ya, gimana? Apa nih kok? Apanya? Saudaranya diapalkan. Saudaranya diapalkan. Oh, diapalkan. Oh, nggih ngoten nggih kula ora mudeng dengan nggih. Nggih ngoten mawon nggih. Nah, jadi nganu yang terbayang dalam pikiran saya, coba saya tanya Mas Reza. Mas Reza ada saudara laki-laki, asmanipun sinten? Mas Arif ya. Kalau saya tanya, Mas Reza, aina akhuka, maka Mas Reza itu akan membayangkan seseorang yang bernama Mas Arif. Karena dia saudara kandungnya. Mas Reza punya saudara perempuan kandung, asmanipun sinten? Indika. Nah, Mas Reza, aina ukhtuka, di mana saudara perempuanmu? Itu yang terbayang, itu Mbak Indika tadi itu. Dalam Islam sebenarnya, kita semua ini bersaudara, bukan sohibun, bukan zamilun, tapi ikhwatun. Ayatnya, Al-Hujurat ayat 10. Jadi konsep persaudaraan dalam Islam itu seperti itu. Jadi kemana-mana tuh jane ra khawatir, randidit ra khawatir kok. Nggih, randidit niku. Lah kan Mas Taufik ndedit kula randidit. Dek, Hanif, ini ndedit ora Mas, nyotak kei saudara kok. Nggih, kula mulai teng Temanggung. Assalamualaikum, Mbak Anis. Mbak Anis, waalaikumsalam. Kok ngendi ya? Kok Solo. Lah ngopo? Aku ra ndedit iki nyotak tasilinya 70 juta. Dan itu real. Saya mengatakan wallahi. Saya kemarin beberapa waktu yang saya pinjam uang 70 juta ke kakak saya untuk satu urusan. Saya tidak mungkin pinjam ke 70 juta, tidak mungkin. Dan di antara kita belum akhun, tapi sebenarnya dalam Islam itu innamal mu'minuna ikhwatun. Berikutnya ya, fa aslihu baina akhwaikum. Dan damaikanlah dua orang yang berselisih di antara kamu. Dua orang saudaramu yang berselisih. Jadi, kalau ada Mas Jino itu musuhan sama Mas Reza, saya kalau tahu, maka saya hukumnya wajib untuk mengakurkan dua orang itu. Hukumnya wajib loh Bapak Ibu. Jadi kalau saya ulang, kalau Mas Reza itu neng-nengan sama Mas Jino, umpamane ketemu ora sopo aro, ketemu malah meringos,
malah idu. Semacam itu nek saya tahu, hukumnya saya wajib untuk mengakurkan Mas Reza dan Mas Dino. Ada hadis lagi, meskipun dengan cara bohong. Silahkan browsing yang membawa HP sekarang yang ada kuotanya. Bohong dalam Islam diperbolehkan dalam 3 hal. 1, dalam situasi perang. 2, bohongnya suami kepada istri untuk kemaslahatan keluarga. Bukan bohong untuk kemaksiatan. Bukan karena perselingkuhan, bukan. Tapi bohongnya suami kepada istri untuk menjaga kemaslahatan, kebaikan keluarga. Itu boleh. Lalu yang ketiga, bohongnya seseorang, misalnya bohongnya Hanif, untuk mengakurkan, untuk mendamaikan Mas Dino dan Mas Reza yang bertikai. Itu bohong tuh boleh. Sampai Rasulullah membolehkan seseorang ngapusi, piye carane pakai strategi, pakai taktik, nganggo cara supaya Mas Reza kuwi ora nesu meneh karo Mas Dino. Mas Dino kuwi ora dendam meneh karo Mas Reza. Carane piye? Nganggo ngapusi rapopo. Diperbolehkan dalam Islam. Saking pentingnya halal bihalal itu, gitu loh. Jadi tidak sekedar halal bihalal sing sasi sawal tok. Maka kalau boleh saya matur, kalau kita ada kesempatan halal bihalal dan tidak ada kemaksiatan di situ, ikut. Kulo pribadi loh. Mungkin ada ya penceramah yang lain, apa halal bihalal rakyat tuntunannya, mungkin ada yang semacam. Nek saya pribadi ikut halal bihalal selama dalam halal bihalal itu tidak ada kemaksiatan. Contoh kemaksiatan, ya contoh kemaksiatan. Saya kemarin menghadiri halal bihalal, saya penceramahnya, tidak usah tak tunjukkan tempatnya mana. Nanti Mas Reza tak kasih tahu tempatnya, nanti setelah pengajian selesai. Jadi saya itu jadi penceramah di situ. Terus saya duduk, saya sudah datang awal. Terus yang tua-tua pensiunan baru datang. Baru datang, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Cipika-cipiki ya Mas. Tua-tua Mas, mambu lemah, cipika-cipiki ya. Ora bojone. Jadi salaman, laki-laki sama perempuan. Udah tua, udah 70 punjul. Mantan guru besar, profesor. Nah, salaman terus. Maksiatan itu. Ada lagi halal bihalal yang diakhiri dengan dangdut koplo. Itu ya kita tidak boleh datang seperti itu. Tapi ini halal bihalal dikemas dengan baik, tidak ada kemaksiatan, datang. Ini ojo nganti ngalekke poso Sawal. Halal bihalal wis sahur jane, wah halal bihalal lontong opor kancane. Mas mosok kowe poso meneh? Mosok kowe ra doyan masakanku? Mosok kowe tak sugo ra dimaem? Kowe ora ngajeni aku, ya tak ngajeni kowe. Batalke poso. Besok sahur meneh, batalke meneh. Berarti selama Sawal mung halal bihalal. Terus ora tahu poso Sawal, ya keliru yang semacam itu. Apalagi wanita yang masih haid. Ya, wanita yang masih haid itu harusnya dia membayar nyaur dulu utangnya yang kemarin. Nyaur dulu yang kemarin, yang Ramadan kemarin yang dia tidak puasa karena haid. Lalu di bulan Sawal dia juga harus terkena haid. Lalu dia harus puasa bulan 6 hari di bulan Sawal. Jadi kredit Sawal itu kredit untuk orang-orang yang masih haid. Sing penang nggih lanang ngoten iki ora enek haid. Atau yang putri-putri yang sudah expired. Udah berhenti haidnya itu pena. Arep poso ning dindi untuk awal Sawal boleh, tengah Sawal boleh, sing penting 6 hari. Tidak harus urut gitu. Nah, sekarang gini, ndak salah jam 5:30 nggih. Ternyata dalam ayat berikutnya kita lihat Mas Reza, ayat 11 dan ayat 12 surat Al-Hujurat. Itu ada 5 perilaku sing marake rusaknya persaudaraan. Sebenarnya ada 6. Di situ ada 6 sebenarnya, tetapi saya sering pakai 5. Yang saya jelaskan hanya 5. Oke, saya bacakan ayatnya ya. Nanti yang ayat 11 itu ada 2 perilaku sing marake ngerusake persaudaraan. Yang ayat 12 Al-Hujurat ada 3 sing marake rusaknya persaudaraan. Saya bacakan ayatnya. Ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar
qaumum min qaum asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuku ba'dal iman wa malam yatub faulaika humudz zalimun. Ada 3 di situ. 1 mengolok-olok, 2 mencela, 3 memanggil-manggil dengan gelar yang tidak baik. Yang ketiga ini sering tidak saya pakai karena di tempat kita jarang. Di tempat kita dipanggil dengan paraban malah seneng. Ndek pendek malah seneng. Jenenge apik, Hanifullah Sukri celuk ndek pendek. Ibu saya Suyami, ibu saya sudah meninggal Suyami, dipanggil sama teman-temannya Jambul. Ya ibu saya. Ibu saya pernah ngantarkan pas halal bihalal dulu ya, pas reunian gitu, saya ngantarkan ibu. Teman-temannya tuh yang dulu teman-teman sekolahnya di SGB di Salatiga nyeluknya bukan Suyami, bukan Yam gitu, bel jambul gitu. Lah saya kan anaknya kaget, terima saya. Ibu kok diceluk jambul? Ibu saya menerangkan itu panggilan kesayangan. Jadi kalau saya dipanggil jambul, berarti yang manggil itu pasti akrab dengan ibu. Ibu bilang gitu. Berarti ibu ndak serik? Ndak serik. Anak seperti itu ndak apa-apa. Mbok dipanggil PSN sing diceluk seneng-seneng wae ora apa-apa. Si botak ya ora apa-apa. Panjen botak tenan ya ora apa-apa. Nah, dalam budaya Arab itu memang ndak bagus seperti itu. Maka dalam ayat 11 yang saya pakai 2. 1 mengolok-olok, 2 mencela. Dan kebanyakan, mohon maaf, ayatnya mengatakan seperti itu, kebanyakan ibu-ibu, itu perempuan. Gitu. Ayatnya mengatakan begitu, Bu. Mohon maaf ya. Ayatnya mengatakan seperti itu. Jadi kalau panjenengan berbicara ya, nangsu oleh Gusti Allah. Ganti ayatnya ra kanggo. Wah ayatnya jelas nisa ummin nisa dan tidak rijal ummi rijal, tidak begitu, tapi nisa. Dan saya sudah konfirmasi ke beberapa pasangan yang suami istri ikut pengajian saya. Bapak Ibu di sini siapa yang ada suami istri yang ikut pengajian ini? Oh niki Pak Anif niki, Bapak niki. Garwane pundi? Oh niko. Saya tanya pada bapaknya itu. Pak, jenengan ten griya kali ibu, kali istri, pangandikanipun kathah pundi? Wah, kathah bojo kula. Kathah sing wedok. Perbandingannya, bojo kula ngomong 2000 kata, kula mau ngomong 2 kata kok. Napa nggih? Bojo kula 2000 nggih. 2000 dadi jek. Jenengan asulane pripun? 2 kata Pak Hanif, sing sabar. Nah gitu toh. Gitu toh laki-laki itu. Saya ya kadang ya ibunya anak-anak ya, saya hanya 1 kata. Yoh, gitu tak. Jadi secara alami, natural, asli, opo enenge, instinktif, gitu ya. Jadi opo enenge, natural, alami, asli, instinktif, kodrati dari sononya, itu memang perempuan itu lebih banyak ngomongnya. Di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, di mana-mana. Oh, lah kula pun ngadeg terus sih Mas, mboten ketok terus gian. Kula pun ayat pertama ngadeg terus kok. Ketinggal. Oh nggih, ketinggal ngadeg nggih. Nah, jadi seperti itu. Dan ternyata yang banyak gibah itu perempuan. Yang banyak gibah itu. Presenter itu perempuan. Pemirsa, Anda tidak tahu? Akhirnya laki-laki itu punya istri baru. Lebih cantik, lebih muda, lebih centil. Anda tidak tahu? Dan Anda ingin tahu? Tunggu. Kami segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, betul niku. Acaranya gibah kabeh niku. Kiss, insret, silet, selebritis, cek and recheck, kabar-kabari. Ya apa long sing ngandani jenengan kok lah. Lah seperti itu. Itu acaranya gibah melulu. Yang ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhon
Inna ba'dzadz-dzanni itsmun ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadz-dzann. Terus apa? Tiba-tiba lupa saya. Balik. Set, nah. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadz-dzann inna ba'dzadz-dzanni itsmun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Dah cukup sampai situ. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari berprasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Yang kedua, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, dan janganlah kalian sebagian yang kalian menggunjing sebagian kalian yang lain. Itu rata-rata juga putri yang gunjing-gunjing gitu. Laki-laki ya ada, tapi jarang. Nek putri itu hampir tiap hari yuk. Tiap pagi. Yang hampir pasti itu di sekolah TK itu loh. Nggih, ngeterke anake TK, anake ra gelem ditinggal. Mama nek pulang adik nyegurgot lho. Mama nek pulang aku nyegurgot gen klambine reget kabeh. Mama jangan pulang toh, aku sama siapa? Oh iya mama ndak pulang, mama tak tunggu sini. Liyane, ibu ampun kondur toh Bu, adik kali sinten ibu kondur. Ya ibu tak tetap di sini. Akhirnya berkumpul, ada 7 atau 10 ibu-ibu di situ. Pertama kali meneng kelingan pengajiane, suwe-suwe gatel. Dikukur mari-mari ngono tuh obatin mboten dikukur kok. Obatin niku ngomong. Akhirnya ngomong, "Mbak, kon bayar neh ya?" Aku gumuni karo kepala sekolah kene iki. Doyan men duit to ya. Wong cah TK studitur tekan Vietnam ya ngopo? Studitur tekan juruke cukup cah TK tekan Vietnam ngopo? Madake rupa karo gajah apa tekan Vietnam? Ning kene ya ana gajah, ana unta malah ning jero kuwi. Mbok wis bayar sing kepala sekolah yang doyan duit. Apa iya toh? Oh, kowe urung bayar toh. Wah, rame. Sampai jam 10 selesai, TK-nya selesai. Bosok keluar, anak dhewe rampung sing sekolah iku. Lah piye urung rampung ae dhewe. Kok nek rampung dhewe urung rampung. Teruskan, lanjutkan besok pada jam dan gelombang dan tempat yang sama. Gibah lagi. Sing pun pensiunan iku saben esuk gibah ten ngarep omah. Wong pensiunane ya 20 juta. Kirimane anak pertama 20 juta. Kirimane anak kedua ya 20 juta. Pun 20 juta, ora mikir laundry, ora mikir catering, ora mikir resik-resik omah. Sing penting saben esuk jam 8 lungguh tengah karo Didik, nggo HP. Mbak kowe urung teko. Yuk grup gibah memanggilmu. Sampai jam 11 tiap hari, Bu. Tiap hari ora enek gawean, pun pensiun kok. Lah ngoten-ngoten ku marake rusaknya persaudaraan. Akhirnya sing digibahi ngerti, akhirnya neng-nengan, nganti sasen-sasen, nganti tahun-tahunan. Ketemu ning dalan. Juh. Coba minger kok. Mboten gelem adu arep mboten gelem. Sing kok kidul tambah le jengkel meneh. Cuh. Allahu Akbar. Ketemu halal bihalal rasa salaman kok. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ning sing musuhan mboten gelem salaman. Golek cara, sing tompo telepon lah, sing nopo, menghindar dari yang musuhan tadi itu. Sing dimusuhi ya ngomong, rasa laman ro kowe ra pateken. Sampai akhirnya meninggal. Ada loh Bu, meninggal tuh masih nengan. Nanti pas mati niku dhek orang muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati ya mudhara. Sampai seperti nggih, ngono kasar meneh bongkol. Asar meleh niku wau. Apa seperti itu? Jadi persaudaraan dalam Islam itu hukumnya wajib. Sekarang ini analisis saya, ghibah itu dosa besar bagi saya. Ngerumpi itu dosa besar. Mencari-cari kesalahan orang lain dosa besar. Banyak prasangka dosa besar. Mencela, mencemooh, ngenyek,
Merendahkan orang itu dosa besar bagi saya sekarang. Karena itu merusak persaudaraan tadi itu. Pun rampung. Jam 6 enten pengajian gitu. Demikian kajian kita pagi hari ini. Maka kalau boleh saya matur ya halal bihalal itu mboten mung sasi Syawal, saben setiap saat itu halal bihalal. Ketemu ngoten nek ana kurang-kurangin no kleru-klerune pas pisahan do salaman. Yang putri salaman saya yang putri, yang kakung sama yang di event apa saja. Jadi seperti itu. Neng nek ibu mriki ini enten sing neng-nengan mboten nggih? Jamaah akal sareng iki nggih. Mboten enten. Alhamdulillah. No mboten enten bedane. Nah, repot to. Nggih, demikian kajian kita pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari pertemuan ini. Saya ada khilaf, ada tutur kata yang kurang berkenan, betul-betul mohon maaf. Dan akhirnya marilah kita tutup pengajian ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.